Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentu saja luar biasa. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini. Mari saya ujak semua bangkit berdiri. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena kasih-Nya begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih atas kebaikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Kau baik Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
sempurna. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas lindungan-Mu Tuhan pada kami semua. Sehingga kami boleh berada seperti yang ada sekarang ini Tuhan. Hanya karena kasih-Mu yang sungguh nyata kami rasakan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami hendak memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan semuanya boleh memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kalau ada kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, kami menengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis Engkau pergi. Sekarang Tuhan, kami ambil meterai darah-Mu Tuhan, melingkupi kami semua, tubuh kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga iblis tidak mampu untuk mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup.
Biarlah firman Tuhan yang akan mengoreksi kita. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman kita. Ujilah aku Tuhan, ujilah kami semua Tuhan dengan firman-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana,
hanya Engkau saja yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberi waktu kami untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Biar setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau kuduskan telinga kami, Kau kuduskan hati kami, Kau kuduskan pikiran kami Tuhan. Sehingga setiap taburan firman-Mu yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami tak lupa berdoa buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau layakkan Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ada padanya Tuhan. Sehingga setiap taburan firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam jemaat yang ada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Sekarang Tuhan kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Philadelphia. Puji Tuhan, saat ini kita kembali dapat berkumpul bersama untuk kita bersama-sama beribadah. Dan untuk saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ibadah yang mendatangkan keuntungan. Jikalau minggu yang lalu tema yang diambil adalah ibadah yang dikerjakan jangan menjadi sia-sia, tetapi saat ini kita akan membahas sedikit kebenaran firman Tuhan yang bertema ibadah yang mendatangkan keuntungan. Apa yang dimaksud ibadah yang mendatangkan keuntungan? Kita akan lihat nanti bersama-sama, kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Timotius pasal yang pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita beribadah memiliki tujuan. Kita beribadah ada hal yang hendak dicapai. Di dalam surat Paulus kepada Timotius dikatakan bahwa ibadah yang dikerjakan dengan disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan. Apakah keuntungan itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-5, di situ dikatakan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Seakan-akan apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-6 kontra dengan apa yang dikatakan di ayat yang ke-5. Apa perbedaannya saudara? Di ayat yang ke-5 Paulus memberikan suatu penegasan bahwa ada guru-guru palsu, ada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan kepada jemaat di Efesus waktu itu, yaitu jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Mereka berpikir bahwa ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tetapi di satu sisi Paulus juga katakan di ayat yang ke-6 bahwa ibadah yang disertai rasa cukup itu mendatangkan keuntungan. Lalu di mana perbedaannya saudara? Apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang berusaha untuk ditentang bahkan dikikis oleh Paulus? Yang pertama kita akan lihat di ayat yang ke-5 Paulus memberikan suatu peringatan bahwa ada ajaran-ajaran yang sedang disusupkan, yang sedang diberitakan di dalam jemaat di Efesus. Mereka mengajarkan kalau kita beribadah itu akan menjadi suatu sumber keuntungan. Keuntungan dalam hal apa? Guru-guru palsu di sini adalah mengajarkan bahwa mereka akan bergelimang harta, mereka akan memperoleh berkat-berkat jasmani.
Mereka akan memperoleh keuntungan-keuntungan materi. Hal itu dibuktikan bahwa latar belakang surat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius ini adalah bahwa di Efesus adalah suatu kota yang besar, saudara. Efesus suatu kota yang modern saat itu. Dan kebudayaan Yunani sangat kental. Baik itu Helenisme, baik itu hedonisme, kehidupan yang memuja kemewahan, yang memuja hal-hal materi. Oleh sebab itu guru-guru palsu yang menyusup kepada jemaat di Efesus mengajarkan, kalau kita beribadah, kalau kita mau beribadah, maka akan ada sumber keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam ibadah. Jadi yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu adalah mereka mengajarkan keuntungan yang diperoleh dalam ibadah adalah keuntungan jasmani atau materi. Kita akan lihat di ayat 9 dan 10, saudara. Satu Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Guru-guru palsu di Efesus ini berusaha untuk masuk mengajarkan kepada jemaat bahwa ibadah itu bisa untuk mendatangkan duit, mendatangkan keuntungan materi, mendatangkan berkat. Kalau orang sekarang katakan berkat apa? Berkat materi. Kalau engkau sedang nggak ada kerjaan, kau sedang tidak punya uang, sering kita dengarkan, saudara, makanya ibadah biar hidupmu diberkati, biar keuanganmu lancar. Hati-hati, saudara, itu yang pernah diajarkan oleh guru-guru palsu di Efesus, dan itu sampai sekarang masih diajarkan juga di dalam jemaat Tuhan. Itu yang berusaha untuk ditentang oleh Paulus, saudara. Sehingga di ayat yang ke-6 Paulus katakan apa? Bahwa ibadah jika dilakukan dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Keuntungan dalam hal apa, saudara? Kita akan lihat, bukan hal materi. Apa yang disampaikan oleh Paulus bukanlah keuntungan dalam hal materi. Di ayat yang ke-7 dan 8, saudara, ayat 7 dan 8, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Paulus menekankan, kita ini nggak akan bawa apa-apa saat keluar dari dunia ini. Jadi kalau kita beribadah bukan untuk mengejar hal materi, karena itu tidak akan kita bawa saat kita keluar dari dunia ini. Sehingga dikatakan tadi, rasa cukup, rasa bersyukur di dalam kehidupan kita saat kita beribadah, itu akan mendatangkan suatu keuntungan yang besar. Keuntungan apa? Keuntungan kehidupan yang akan datang, saudara. Kita perhatikan di ayat yang ke Filipi pasal 4 ayat 11, saudara. Kita akan lihat perbandingannya. Filipi pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus berusaha untuk membantah. Paulus berusaha untuk menyingkirkan paham-paham yang sedang ditanamkan oleh guru-guru palsu ke dalam jemaat di Efesus. Karena mereka mulai berpikir, apa yang aku dapat saat ibadah?
Apa yang bisa aku terima kalau aku beribadah? Sementara guru-guru ini dengan congkaknya mereka memamerkan kekayaan mereka. Ini loh, kalau orang beribadah, hidupnya akan diberkati dalam hal materi. Paulus membantah itu. Dia berkata bahwa kita tidak akan membawa apa-apa saat kita keluar dari dunia ini. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah itu. Bukan berarti orang Kristen gak boleh kaya, saudara. Bukan berarti orang Kristen gak boleh diberkati secara materi. Tapi ingatlah tadi di ayat yang ke-9, 10 dan 11 tadi, saudara. Orang yang ingin kaya akan terjebak. Dan kehidupannya akan selalu berfokus pada materi atau kekayaan. Sehingga saat beribadah pun yang dia fokuskan adalah bagaimana ibadah itu dapat mendatangkan keuntungan materi pada hidupnya. Nah, saudara, lalu bagaimana sesungguhnya yang dikehendaki atau yang coba diajarkan oleh Rasul Paulus? Bagaimanakah ibadah yang dapat mendatangkan keuntungan itu, saudara? Apa yang coba Paulus ajarkan kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat di Efesus? Yang pertama, saudara, ibadah yang mendatangkan keuntungan adalah, tadi kita sudah baca, ibadah yang disertai rasa cukup. Apa itu rasa cukup, saudara? Rasa cukup yang pertama adalah ibadah bukan bertujuan untuk menambah perbendaharaan materi. Ketika ada firman berkata Yesus datang ke dalam dunia supaya yang miskin menjadi kaya, itu bukan dalam hal materi, saudara. Ingat itu baik-baik. Rasul-rasul ini hidup di dalam kesederhanaan. Mereka tidak bergelimang harta. Ada anak-anak Tuhan yang diberkati dalam materi, itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati pelayanan Tuhan. Tetapi tidak semua anak-anak Tuhan adalah bergelimang dalam materi. Dan memang bukan itu tujuan Tuhan. Ketika ibadah disertai rasa cukup, artinya kita harus sadar ibadah itu bukan untuk menambah perbendaharaan materi. Maka kita akan bisa beribadah dengan hati yang tenang. Karena kita fokus hanya untuk Tuhan. Aku beribadah untuk Tuhan, aku beribadah untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga sesungguhnya, saudara, esensi ibadah adalah bukan apa yang Tuhan beri untuk kita, tetapi ibadah adalah apa yang kita beri untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengharapkan hal-hal dari hasil ibadah kita, itu adalah hal yang salah. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, di situ dikatakan, saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita perhatikan di sini, saudara. Jangan kita diperbudak ataupun fokus pada hal materi saat kita menjalankan ibadah. Karena tanpa kita memikirkan itu pun, firman Allah katakan Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan kita. Bahkan Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan pelihara kehidupan kita, saudara. Tanpa kita perlu fokus pada hal materi di dalam ibadah kita. Sehingga kalau kita bandingkan di dalam Roma, saudara, Roma pasal 11 ayat 35, di situ dikatakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Siapa yang merasa seolah-olah kita sudah berbakti dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, lalu Tuhan wajib untuk memberikan upah kepada kita? Allah tidak perlu melakukan itu.
Kalau ada berkat yang kita terima saat kita rajin beribadah, saat kita beribadah sungguh-sungguh, itu adalah bonus yang diberikan oleh Tuhan. Bukan itu sesungguhnya tujuan ibadah kita. Bukan keuntungan itu sebenarnya yang kita tuju dalam beribadah. Jadi yang pertama, ibadah rasa cukup adalah, dengan rasa cukup adalah bukan untuk ibadah yang bertujuan merubah perbendaharaan materi kita. Lalu dengan rasa cukup itu artinya apa, saudara? Ibadah juga harus ada ucapan syukur atas segala keadaan kita. Perhatikan janda di bait Allah saat dia mempersembahkan 2 peser uang, saudara. Apa yang dia persembahkan itu kehidupannya, bukan kelebihannya, bukan kelimpahannya. Tetapi Yesus memuji. Jadi ada orang-orang yang memang diizinkan Tuhan untuk dalam kesederhanaan. Jangan khawatir, saudara, karena Allah akan memelihara tetap kehidupan mereka. Tanpa perlu kita menggunakan ibadah untuk mendatangkan berkat Allah. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8 tadi sudah dikatakan, kita enggak bawa apa-apa saat datang ke dalam dunia. Saat keluar dari dunia juga kita enggak bawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya syukuri apa keadaan kita. Jangan kita beribadah karena kita sedang kekurangan, sehingga kita berharap kita akan mendapatkan hal yang lebih saat ibadah. Kalau kita diberkati saat kita ibadah, sekali lagi, itu adalah kasih Tuhan kepada hidup kita. Bukan karena perbuatan kita yang beribadah lalu kita mendapatkan berkat dari Allah. Itu yang pertama, saudara. Ibadah yang mendatangkan keuntungan adalah ibadah yang disertai rasa cukup. Lalu yang kedua, saudara, bagaimanakah ibadah yang mendatangkan keuntungan itu? Yaitu ibadah yang berorientasi atau bertujuan kepada kekekalan. Tuhan menginginkan umatnya untuk beribadah bukan untuk tujuan di dunia ini, tetapi untuk tujuan pada kekekalan. Kalau kita baca, saudara, di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19, di situ dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, dan suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Itulah tujuannya, saudara. Dengan beribadah artinya kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu apa? Kita sedang mengumpulkan harta untuk kehidupan kita yang akan datang. Perbanyaklah kebajikan, tadi dikatakan. Penuhlah dengan kekayaan, tetapi bukan kekayaan materi, tetapi kekayaan yang bisa kita bawa untuk dasar kehidupan kita yang akan datang. Orientasinya adalah kekekalan, saudara. Bukan bagaimana kita menjadi kaya di dunia ini, bagaimana kita bisa berlimpah-limpah di dunia ini. Bukan. Kalau kita mendapatkan itu, artinya kita bersyukur. Tetapi bukan itu yang kita kejar. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Bukan saja untuk hidup saat ini dikatakan, maupun juga untuk hidup yang akan datang. Akan datang itu apa, saudara? Kekekalan. Karena rumah kita bukan di sini. Kemah kita ini bisa sewaktu-waktu diambil, saudara. Oleh sebab itu mari kita fokus saat kita beribadah, kita bukan mencari hal yang materi. Kalau Tuhan berikan itu puji Tuhan, tetapi tujuan kita adalah kita sedang berbuat bakti pada Tuhan. Kita sedang memberikan kehidupan kita untuk Tuhan, dan kita sedang menabur untuk hal-hal
yang akan kita capai atau kita ambil saat kita ada di dalam kekekalan nanti. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, ibadah yang menguntungkan atau yang mendatangkan keuntungan adalah yang seperti apa? Yaitu ibadah yang menyenangkan Tuhan, saudara. Ibadah yang menyenangkan Tuhan tentu akan mendatangkan keuntungan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca saudara, apa itu menyenangkan Tuhan? Artinya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan tentunya akan membuat Tuhan senang. Ketika kita di dalam ibadah tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi hanya perintah manusia, hanya liturgi yang dibuat oleh manusia atau gereja, kita sedang tidak menyenangkan Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b dan 3. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Tidak menurut perkataan sehat. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah menurut perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ibadah hanya untuk kepentingan kita sendiri, hanya untuk kehendak kita sendiri, hanya untuk keuntungan secara materi yang kita inginkan, supaya kita diberkati oleh Tuhan, maka itu tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Ibadah itu tidak menyenangkan Tuhan. Karena kita tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Lalu menyenangkan Tuhan adalah seperti apa, saudara? Menjauhi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca saudara di 1 Timotius pasal 6 ayat 11, di situ dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa manusia Allah? Engkau dan saya, kita yang sudah diselamatkan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Apa yang harus dijauhi, saudara? Yang harus dijauhi adalah pasal 6 ayat yang keempat dan kelima. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, yang padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira bahwa ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 9 dan 10 kita sudah baca tadi. Karena yang ingin kaya akan terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena akar kejahatan ialah cinta uang, dan banyak orang akan menyimpang dari iman. Itu yang perlu dijauhi oleh manusia Allah, yaitu orang-orang yang sudah tahu kebenaran bahwa sesungguhnya ibadah itu bukanlah untuk mengejar hal-hal materi, hal-hal dunia, tetapi untuk kehidupan yang kekal nanti. Itulah keuntungan yang dimaksud di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Ibadah yang disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan. Apakah saat ini kita sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Apakah kita sedang dalam kondisi yang terpuruk? Apakah kita sudah lama tidak beribadah? Marilah kita mulai beribadah, tetapi jangan dengan tujuan untuk kita memperoleh keuntungan-keuntungan jasmani tadi. Tapi beribadahlah karena aku mencintai Tuhan. Beribadahlah karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan, atas setiap keadaan yang aku alami saat ini. Ibadah yang disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan. Itu akan bisa kita alami kalau kita memahami apa yang menjadi tujuan ibadah kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu biarlah renungan pada saat ini dapat membuka wawasan kita, dapat membuka hati dan pikiran kita.
Kalau selama ini kita salah beribadah, salah tujuan, salah fokus, mari kita ubah itu. Karena ibadah yang menyenangkan Tuhan adalah saat kita melakukan setiap kehendak Tuhan dan menjauhi setiap apa yang Tuhan tidak sukai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau terus berbicara kepada kami melalui Roh-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya ibadah adalah sesuatu yang luar biasa jika kami kerjakan dengan tujuan dan motivasi yang benar. Dan Kau telah ajarkan Tuhan melalui suratan Timotius ini Tuhan, betapa ibadah-ibadah yang dikerjakan rentan untuk disusupi oleh tujuan-tujuan yang tidak benar. Oleh sebab itu biarlah kami membuka pikiran kami membuka hati kami untuk membiarkan Roh Kudus bekerja, menerangi kami, mengurapi kami, memberikan pencerahan-pencerahan di dalam pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa sesungguhnya makna esensi ibadah yang mendatangkan keuntungan bagi kami, bukan dalam hal materi tetapi di dalam hal-hal rohani dan juga kekekalan yang akan kami nikmati nanti. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan itu untuk dapat memberikan kekuatan, untuk memberikan pencerahan, bahkan tuntunan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan atau menyampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu kembali dilakukan secara online sampai ada pengumuman selanjutnya. Yang kedua, setiap Sabtu pukul 19 ada ibadah doa juga secara online. Ketiga, kami atas nama Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh jemaat, baik dalam doa, kepercayaan, persembahan, dan perpuluhan. Semua dukungan Bapak Ibu Saudara sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Keempat, untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudara juga dapat menyampaikan persembahan atau perpuluhan melalui dua cara, yaitu yang pertama bisa transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi. Nanti dapat dilihat di layar.
Atau yang kedua, memberikan secara langsung dengan mendatangi gedung SAP setiap hari Minggu pukul 9 sampai 12. Akan ada pengurus gereja yang akan membantu dan hamba-hamba Tuhan yang juga akan membantu dalam doa untuk perpuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian pengumuman minggu ini. Sesuai anjuran pemerintah, tetap pakai masker, rajinlah mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama akhiri ibadah kita saat ini, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami kerjakan saat ini Tuhan. Walaupun kami masih lakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan, ibadah yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan Tuhan kepada hidup kami berkat yang sesungguhnya. Kuasa ibadah itu akan kami rasakan Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan yang beribadah dengan sungguh-sungguh, Engkau tidak pernah akan tinggal diam. Engkau akan membuka dirimu. Engkau akan mengerti apa yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, keluarga mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang sedang mereka gumulkan. Bapa, Engkau turut campur di dalamnya. Engkau akan berkati kehidupan mereka sehingga mereka memiliki kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau, dan hidup mereka boleh menjadi berkat untuk orang lain juga. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau memberi belas kasihan-Mu untuk bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh menikmati kasih-Mu, boleh mengalami jamahan-Mu Tuhan, hingga kehidupan bangsa dan negara kami boleh dipulihkan, keselamatan boleh dinikmati oleh setiap warga negara di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Para pemimpin bangsa kami, Kau berikan hikmat kepada mereka, untuk mereka dapat bekerja, melakukan tugas mereka dengan hikmat yang dari Engkau, takut akan Engkau Tuhan, sehingga kesejahteraan bangsa ini dapat tercapai karena pertolongan-Mu lewat setiap para pemimpin bangsa kami. Terima kasih, kami tetap berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Pakai gereja kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pakai gereja kami menjadi gereja yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Gereja yang misioner, gereja yang mewartakan berita baik, bahkan gereja yang membawa berkat bagi lingkungan sekitar, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, berkati Gembala senior, juga Bapak Gembala, para hamba-hamba Tuhan, majelis, para aktivis, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Bapa, Engkau tolong satukan hati kami semua untuk kami melayani Engkau dengan tujuan yang benar, yaitu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita senantiasa, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.